Ya, dinamika jelang pemilu semakin memanas, beragam hal menjadi sorotan, termasuk dugaan pelanggaran yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Dan terbaru, tim kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam. Hal itu terkait dugaan pengerusakan baliho Prabowo Gibran yang terpasang di landmark Welcome to Batam. Sementara itu, pihak Bawaslu Kepri menegaskan bahwa pemasangan APK di landmark Welcome to Batam melanggar aturan pemilu. Dan untuk membahas hal ini sudah bersama kami Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril dan juga Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kakak Suminta. Assalamualaikum, selamat sore Bang Zulhadril dan juga Bang Suminta. Oke, terima kasih. Ya, dan kami juga mengundang TKD Prabowo Gibran Kepulauan Riau, Musrin, ya, karena penanganan kasusnya sedang berjalan. Sudah bergabung? Oke, nampaknya belum bisa bergabung, jadi kita bersama Bang Kakak Suminta terlebih dahulu dan juga Bang Zulhadril. Ya, saya ke Bang Zulhadril, Anda sebagai Ketua Bawaslu Kepri melihat ini ada laporan seperti itu. Kalau kita lihat beritanya ada dua argumen berbeda, yang mana tim Prabowo Gibran menyebutkan bahwa mereka sudah mendapat izin, tapi dari Bawaslu bahwa ini memang tidak boleh APK di situ. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Zulhadril? Baik, terima kasih. Mungkin kita bahwasanya kita di Bawaslu itu mengacunya sebagai undang-undang pemilu itu adalah PKPU dan Perbawaslu. Baik. Namun dalam sesuai dengan PKPU itu tempat yang dipasang baliho itu adalah tempat yang dilarang oleh PKPU 15 tahun 2023. Oke, kalau mereka berargumen, Bang Zul, bahwa sudah mengantongi izin, bagaimana Anda melihat ini? Ya, izin yang dikeluarkan dari dinas itu sebenarnya izinnya tidak boleh sebenarnya. Karena di pasal 71 ayat 1 huruf E itu, yang mana dilarangnya alat peraga kampanye pemilu itu dilarang dipasang pada tempat umum. Oke. Itu jelas. Apalagi di situ seperti tempat ibadah, rumah sakit dan pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah. Nah, ini merupakan poin E-nya itu fasilitas tertentu milik pemerintah ini yang tertuang di pasal 71 ayat 1 huruf E ini, bahwasanya APK itu dilarang di situ. Oke, jadi sudah jelas sebenarnya peraturannya ya, Bang Zul ya, bahwa tadi ini tempat pemerintah publik seperti itu. Tapi mereka mengklaim bahwa mendapatkan izin. Nanti kita coba elaborasi lagi. Saya ke Bang Kakak Suminta. Bang, ini tentunya jadi perhatian kita ya. Lagi-lagi 1 bulan jelang pemilu banyak sekali masalah, termasuk ada dugaan laporan seperti ini saling klaim. Bagaimana Bang Kakak memandangnya? Silakan. Boleh di-unmute dulu, Bang. Masih termute nampaknya. Oke, sorry. Silakan. Terima kasih, Bang Juno. Ya, lanjut. Pada prinsipnya tentu saja, sebagai pemantau pemilu melihatnya bahwa kami support upaya untuk penegakan hukum ya. Untuk menghadirkan keadilan pemilu termasuk upaya-upaya baik KPU, Bawaslu maupun semua pihak untuk menempatkan semuanya sesuai koridor hukum. Tapi ketika kita masuk misalnya dalam hal ini ada laporan yang kalau tidak salah itu akan dilaporkan atau sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, pertama kita mengenal Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah lex specialis. Di situ ada pasal 298 yang tadi kemudian diturunkan pasal 71-nya dalam peraturan lebih rinci, dan dalam peraturan lebih rinci itu jelas sekali bahwa ada tempat-tempat yang tidak boleh dipasang alat peraga. Baik. Ini makanya kalau ada perbedaan antara izin yang diberikan oleh pemerintah kota dengan perbedaan yang ada di dalam undang-undang lex spesialis, kalau iya terjadi maka saya pikir ini lebih mendahulukan ataupun lex spesialis darurat lex generalis. Maka saya pikir sudah tepat apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Batam dan Bawaslu Kepri. Sehingga tentu saja dalam hal ini hanya membutuhkan argumen hukum dan
tentu saja teman-teman sudah mencatat kronologinya. Begitu Bang Jun. Oke, argumen hukum lex specialis, lex generalis tadi Anda menyebutkan bahwa ini menarik. Namun di satu sisi, Bang Kakak, mereka mengklaim ya teman-teman dari TKN ini menyebutkan bahwa mereka mendapat izin dan itu kenapa berani menaruh tadi spanduk atau baliho seperti itu di landmark yang kalau secara logik pun tanpa melihat undang-undang tentunya ini bukan ranah AKP ya yang harusnya kalau saya pribadi secara personal tentunya ini kan sangat krusial bukan tempat sembarangan. Kalau dari tanggapan Anda, izin yang dikeluarkan ini gimana klaim ini? Kebetulan saya belum melihat izin ya. Mungkin teman-teman di Batam bisa menjelaskan bahwa Batam itu. Tetapi saya sepakat dengan Bang Juno, secara logis hukum ini kan harus memenuhi juga asas logis kepatutan, kepantasan. Publik melihatnya seperti apa gitu. Nah, taman ini adalah salah satu ruang publik yang memang diperuntukkan bukan untuk alat peraga kampanye. Sehingga kalau ada muncul pun, andaikan ia muncul adanya izin, maka seyogianya izin itu merupakan support system dari pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini pelaksanaan kampanye pemasangan alat peraga. Sehingga semua aturan, semua lembaga negara yang harus mensupport, menjadi pendukung dari pelaksanaan pemilu dan untuk menghadirkan keadilan pemilu harus benar-benar hadir. Di situ kalau memang ada, maka ini perlu dikoreksi. Yang koreksi siapa? Ya teman-teman Pemkot Batam. Tapi saya tidak tahu secara persis benar tidaknya. Nah, disinilah saya pikir Bawaslu nanti akan menguji. Dan ya dalam hal ini saya sedikit tambahan untuk pihak lain seperti Pak Polisian. Itu juga dalam menerima laporan ketika ada lek spesialis, apalagi di sini ada Gakumdu, bisa koordinasi dengan Bang Jul gitu kan dan kawan-kawan. Begitu Bang Juno. Baik, tapi secara tadi kita lihat ya tentunya tidak elok ya menaruh tadi alat peraga gitu seperti itu di tempat-tempat yang memang bukan pada tempatnya. Saya ke Bang Zul. Bang Zul, bahwa ada juga keterangan, mohon di cross check ya, bahwa sebelum teman-teman dari Bawaslu ini mencopot tadi baliho itu katanya sudah berkoordinasi dengan TKD Prabowo Gibran. Betul seperti itu? Sebelum pencopotan ada koordinasi, Bang Zul? Izin Bang, sebenarnya saya juga terlibat di situ dalam pencopotan itu. Saya ada bukti empiriknya yang hadir di situ. Saya yang mengkoordinasikan ke Bawaslu Kota Batam untuk berkoordinasi apa saja yang sudah dilakukan, termasuk juga koordinasi dengan tim TKD, termasuk juga koordinasi dengan pihak Satpol PP. Bahwasanya saya sampaikan kepada teman Bawaslu Kota Batam, ini alat peraga kampanye ini di luar zonasi yang ditetapkan oleh KPU. Itu dasarnya kita pertama kemarin itu. Baik. Nah, ya, itu yang sudah kita lakukan, Bang. Oke, jadi seperti itu ya kronologinya. Anda pun ada di tempat seperti itu ya ketika pencopotan itu. Iya, tapi itu foto saya, Bang. Baik. Nah, Bang Zul, sekarang menjadi pertanyaannya ya. Setelah ini kalau kita bedah tadi ya, tentunya harusnya ada teman-teman dari TKN juga agar berimbang ya. Tapi tadi kita sudah mengundang, tapi belum ada respon sampai saat ini. Kejadian sudah seperti ini, ada kronologisnya bagaimana pencopotan dan juga aturannya. Sekarang Bawaslu Kepri malah dilaporkan ke polisi. Nah, tanggapan Anda, apa yang respon yang akan Anda berikan terhadap pelaporan ini, Bang Zul? Ya, sebenarnya Pak, kita sebagai penyelenggara ini, sebagai warga negara yang baik, kalau itu hak lapor-melapor kan sebenarnya itu hak dari tim TKD-nya 02 ya. TKD-nya 02 itu hanya, namun sebagai warga negara yang baik, kalau kita lakukan dipanggil oleh pihak kepolisian ya kita siap untuk memberikan keterangan apa yang diminta. Oke, dan tentunya Bawaslu siap dengan semua pertanggungjawabannya ya Bang ya? Iya, yang pasti kita berkeyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan regulasi dan kewenangan yang kami punya. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak TKD sampai sebelum kita melakukan penurunan. Namun dengan situasi dan kondisi itu menyambut tahun baru,
itu tidak mungkin sekiranya kita biarkan itu terpasang terlalu lama. Baik, terakhir mungkin saya ke Bang Kakak. Bang Kakak, bahwa kita lihat prosesnya seperti ini, ada laporan dari teman-teman TKD Prabowo Gibran terkait ini. Apa yang harus dilakukan Bawaslu? Tidak hanya Bawaslu, kita bicara juga KPU. Sekarang banyak sekali hal-hal yang krusial, kadang memang menjadi sorotan publik, baik itu pelanggaran atau mungkin kelalaian. Apa yang harus Anda lakukan agar hal-hal seperti ini bisa diminimalisir menurut Anda? Bang Kakak, silakan. Ya, pertama memang pada masalah sedikit ya, soal sosialisasi aturan dan lain sebagainya yang nampaknya juga perlu diperkuat. Misalnya kepada tim daerah ya, tim TKD misalnya, ini juga perlu sejalan dengan tim pusat pemahamannya. Misalnya soal di mana menempatkan alat peraga itu sangat sudah jelas aturannya, bahkan bukan hanya di undang-undang, tetapi juga di PKPU-nya dirinci. Nah, kemudian teman-teman di Bawaslu Batam dan Kepri, ini juga mereka bekerja berdasarkan undang-undang dan per Bawaslu. Ada step-step yang harus dilakukan, dan tentu saja ini sebagai pertanggungjawaban kelembagaan dan jabatan, ini ada risiko. Oleh karenanya saya berharap bahwa baik KPU maupun Bawaslu berdirilah pada peraturan dan perundang-undangan. Karena itulah yang menjadi teman-teman bisa kuat. Keduanya memastikan bahwa pemilu ini berkeadilan, berdemokrasi. Nah, kalau kita sudah yakin itu, maka insya Allah pemilu ini akan jauh lebih baik. Selama ini memang ada catatan, termasuk saya dari pemantau pemilu tentang penyelenggara. Begitu, Bang Juno. Ya, menarik bahwa integritas penting sekali ya Bang ya untuk KPU dan Bawaslu, karena dua lembaga ini disorot. Kalau mereka berpegang teguh pada aturan ya, tentunya tetap akan pada tracknya. Karena laporan apapun kalau memang sesuai aturan ya pastinya akan bisa ditangkis ya. Bang Zul, terima kasih juga atas infonya, insight-nya juga tadi. Salam untuk saudara-saudara di Batam. Terima kasih Bang Juno. Ya. Terima kasih Bang Juno. Semoga sehat-sehat.